dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan, dikatakanlah firman Tuhan bahwa aku menetapkan hukuman yang berat-berat, ya saudara ya. Kenapa sampai Tuhan berfirman menetapkan hukuman, saudara? Di dalam ayat yang ke-13, karena bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan, ya. Tuhan menetapkan hukuman bagi bangsa Israel karena mereka berubah setia. Saya bacakan ayat 13. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanan dan menentangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri manusia dan binatang, ya, karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Dulunya mereka setia kepada Tuhan beribadah, tapi dikatakan mereka berubah setia sehingga mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka beribadah pada berhala ilah-ilah yang lain, ya. Firman Tuhan ini akan digenapi meskipun bangsa yang Israel adalah umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, tetapi mereka juga mendapatkan hukuman karena mereka berubah setia, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, dan biarpun di situ ada Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan melenyapkan baik anak laki-laki dan anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya sendiri karena kebenaran. Jadi firman Tuhan berkata, hukuman itu akan terlaksana meskipun di situ ada Daniel, Ayub dan Nuh, ya. Malapetaka itu akan tetap dilaksanakan oleh Tuhan karena mereka telah berubah setia. Jadi meskipun di bangsa Israel ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub, tetap hukuman itu akan dilaksanakan karena mereka telah bersalah kepada Tuhan, sehingga Yerusalem mendapatkan hukuman dari Tuhan, ya. Peristiwa ini atau ayat ini, sudah ayat pokok kita, sama persis dengan Wahyu 6 ayat 8, ya, yang sudah bisa kita dengarkan. Makanya saya berjudul firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan pasti digenapi. Apa yang Tuhan katakan dia akan digenapi, saudara, ya. Mari saya ini bacakan di dalam Wahyu 6 ayat 7-8. Hamba Tuhan bisa membawakan firman Tuhan ini, gembala juga tempat ini. Saya ingin membacakan, saudara, supaya firman Tuhan itu dari kitab Yeskiel sampai kepada Wahyu tetap digenapi, saudara. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Wahyu 6 ayat 7-8 bersamaan firman Tuhan, ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara mahu yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampah, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Dikatakan ada seperempat yang akan binasa, saudara, ya. Kemarin saya mencari-cari data tentang penduduk di dunia, saudara, yang istri saya. Tahun 2019 7,7 miliar penduduk bumi. Seandainya saya genapi, saudara, menjadi 8 miliar, seperempatnya adalah 2 miliar, saudara, yang akan mati. Akumulasi atau total dari kematian dari pedang, kelaparan, sampah, dan binatang-binatang buas. Seandainya 8 miliar penduduk bumi, karena 2019 7,7 miliar penduduk bumi, saudara, ya, penduduk dunia. Berarti yang meninggal atas akumulasi dari keempat malapetaka yang besar itu adalah 2 miliar. Nah, tentang penyakit sampah, saudara, penyakit yang kita sekarang sedang dengar wabah, ya, yaitu penyakit corona. 154 lebih 154 ribu yang sudah meninggal, data kemarin saya ambil, ya. Kemudian yang sembuh 570 ribu lebih, saudara, ya. Nah, penyakit corona ini, virus corona, berkaitan
muncul tahun 2002, yang meninggal 813 orang di Guangdong, China. Ya. Kemudian penyakit ini berakhir, saudara. Jangan takut ya. Kita berdoa ya, semoga Tuhan menghentikan virus corona ini ya di dunia ini, saudara. Karena penyakit SARS itu dia berhenti, saudara ya. Tetapi tahun 2012 muncul lagi virus MERS yang gejalanya mirip dengan corona, saudara ya. Tahun 2012 ya, maksud saya di Arab ya, Arab Saudi, tahun 2012 yang meninggal 858 orang. 2013 muncul lagi virus Ebola yang meninggal 4.960 orang di Afrika ya. Kemudian virus HIV AIDS yang meninggal 36 juta lebih, saudara ya. Tahun 1981 akumulasi dijumlahkan semua berapa yang meninggal ya? Itu baru penyakit sampar, saudara. Mungkin ada data yang lebih amin dari penyakit lain. Kemudian dari perang dunia pertama 1914 5.000 lebih orang meninggal. Perang dunia kedua 7.000 orang meninggal. Perang salib yang ke-9 1.500 orang yang meninggal. Ini yang ke-9 perang salib. Perang salib yang dalam 1 sampai 8, saudara ya. Berapa yang meninggal kalau kita akumulasi ya? Kelaparan tahun 2018 821 juta kelaparan. Kemudian binatang buas yang meninggal akibat ini singa, baru singa, saudara ya, binatang buas 815 di Tanzania, Afrika Selatan. Ya, sudah berapa, saudara? Sesuai dengan foto Ibu Gembala, nanti waktunya kapan itu? Cukup 1/4 yang meninggal, saudara ya. Orang meninggal karena penyakit, sampai kelaparan, binatang buas dan perang, saudara ya. Firman Tuhan tetap digenapi dan terus akan digenapi. Kalau kami di sekolah tadi ajarkan, ya, dan meterai yang kedua itu, ketiga, keempat itu akan terus terjadi. Meterai kelima, keenam sampai kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi terus. Makanya ada orang suka, Tuhan, saya mau melihat Engkau datang yang kedua kali. Tetapi saudara-saudara ya, kita harus kuat. Kalau mau lihat kalau sudah kedua kali harus kuat, saudara ya. Ini baru virus corona, saudara ya. Kita lewati begitu menyedihkan, saudara ya. Banyak orang yang meninggal, saudara ya. Nah, kita akan melihat salah satu kisah dalam Alkitab bagaimana tulah atau kutuk itu berhenti. Saya sudah pernah singgung di doa di pastori, saudara. Kami tiap hari di pastori jam 6 ada doa ya, saudara, sampai selesai. Jadi saya pernah singgung ini, saudara. Mari kita buka dalam 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 25. Bagaimana tulah kutuk itu berhenti. 2 Samuel 24 ayat 25, saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. 2 Samuel 24 ayat 25 dengan judul Mesbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Ayat 25 saya akan bacakan. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan. Yang pertama, yang kedua, dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa Israel, saudara ya. Yang pertama dilakukan adalah mendirikan mesbah doa. Jadi kita di gereja ini atau di pastori ada membangun mesbah doa setiap harinya. Jadi mendirikan mesbah Tuhan ini bukan atas kemauan Daud, tapi Tuhan yang mau. Ya, dalam 1 Tawarik 21, minta tolong Bapak Yasmin bacakan 1 Tawarik 21 ayat 18. 1 Tawarik 21 ayat 18. Tuhan yang mau supaya
supaya kita mendirikan mesbah bagi Tuhan, bukan atas kemauan Daud atau atas kemauan kita, tapi Tuhan yang mau. 1 ayat 18. Mesbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebusi itu. Terima kasih. Ya, Tuhan yang mau, dia perintahkan kepada malaikat Tuhan, beritahu kepada Daud lewat hambanya Gad. Ya, Tuhan yang mau, Tuhan mau kita berkeluarga mendirikan mesbah bagi Tuhan. Sudah saatnya para suami menjadi imam-imam dalam keluarga. Kalau engkau ibu janda di rumah beserta anak-anak, engkau menjadi imam, engkau mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kalau engkau seorang lelaki yang belum menikah, engkau harus menjadi imam dalam keluarga, mendirikan mesbah bagi Tuhan. Bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang mau. Supaya apa? Pula itu berhenti. Saudara ya, dikatakan Tuhan yang mau itu membangun supaya kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yang kedua dikatakan ayat 25 bahagian B, dikatakan bahwa dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan pula itu berhenti menimpa orang Israel. Dikatakan Daud mempersembahkan korban. Kami perjanjian lama, ketika bangsa Israel berdosa, maka harus ada binatang yang dikorbankan. Tapi dalam perjanjian baru yang Tuhan mau kita persembahkan, Roma 12 ayat yang pertama. Kita tolong Bapak Esma lagi bacakan Roma 12 ayat yang pertama. Ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Ya, bukan lagi korban binatang yang dipersembahkan, tetapi Tuhan bilang tubuh kita harus persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itu adalah ibadah yang sejati. Ada 2 langkah ketika bangsa Israel mereka berhenti dari Tuhan, yaitu membangun mesbah doa, kemudian persembahkan kehidupan mereka. Yang harus kita lakukan itu persembahkan hidup kita lewat apa? Lewat penyembahan. Sebab itu dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, supaya kehidupan kita, penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang sejati. Itu yang Tuhan mau. Amin. Baik jemaat yang ada di rumah, ketika sudah mendengarkan firman Tuhan ini, bapak-bapak keluarga yang ada di rumah, mari bangun mesbah doa di rumah. Sebagai imam dalam keluarga yang membangun mesbah. Kemudian engkau persembahkan hidupmu, istrimu, anak-anakmu kepada Tuhan sebagai korban, yaitu tubuhmu persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sudah saatnya saat ini, sudah saatnya untuk mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari bapak keluarga sebagai kepala dalam keluarga, ya, engkau berfungsi di saat ini, saudara ya. Nah, puji Tuhan, bersyukur ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan di pastor setiap hari berdoa. Sekarang kalau saya melihat data saudara-saudara, itu kesembuhan akibat corona sudah 5 kali lipat saudara-saudara ya. Yang mati 154, yang sembuh 154.000 ya, yang sembuh 570 ya. Sekarang sudah banyak yang sembuh. Puji Tuhan. Kita berdoa agar ya corona ini akan berlalu ya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, ada beberapa pesan dari kitab Wahyu yang saya ingin angkat pada tujuh jemaat. Mari kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 10. Kalau tadi kita sudah melihat kisah di mana bangsa Israel berhenti dari Tulah ya,
ketika melakukan firman Tuhan, Daud mendirikan mesbah Tuhan dan mempersembahkan korban. Nah, di kitab Wahyu ada beberapa pesan yang saya ingin berikan kepada kita pada pagi hari ini. Dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, ini yang penting. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Tuhan yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah melalui live streaming, setia sampai mati. Meskipun ada badai COVID-19 ini, kita tetap setia pada Tuhan sampai Tuhan bilang kita harus setia sampai mati, saudara, ya, supaya engkau mendapatkan dikaruniakan mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Karena kita tidak akan, ketika kita setia sampai mati pada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita tidak akan menderita oleh kematian yang kedua, saudara. Dalam ayatnya yang ke-11, kita tidak akan menderita atas kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu, ya, ketika orang yang berdosa dihakimi di tahta putih, saudara, mereka dicampakkan ke neraka yang kekal, Gehenna, neraka yang kekal, saudara, ya. Ketika kita setia sampai mati, kita tidak akan menderita apa-apa atas kematian yang kedua, saudara, ya. Kemudian pesan yang kedua, Wahyu 2 ayat 6 dan ayat 16 saya akan bacakan. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerangi mereka yang pedang yang di mulut ini, ya. Saya kedua jemaat Tuhan, kita diperintahkan untuk kita bertobat, ya. Akhir zaman, di penghujung akhir zaman, mari kita berbalik dari jalan yang jahat. Jangan kita berubah setia kepada Tuhan, tapi dikatakan firman Tuhan kita harus bertobat. Kita harus kembali lagi setia kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Jemaat Tuhan yang ada, karena Tuhan mau kita hidup terus di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita berbalik di peristiwa yang berat ini, saudara. Kita bertobat, maksud dan rencana Tuhan supaya kita bertobat kembali ke jalan yang benar, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara, ya. Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, kita kembali ke jalan yang benar, bertobat dari jalan kita yang salah, ya. Kemudian yang ketiga, Wahyu 2 ayat 26. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaan itu sampai kesudahnya, kepadanya akan kukurniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Firman Tuhan yang terakhir berkata bahwa barang siapa menang, ya, setiap manusia punya pergumulan, baik kami juga hamba Tuhan punya pergumulan, punya masalah, saudara. Tetapi katakan dalam menghadapi masalah, kita harus setia kepada Tuhan supaya kita menang. Jangan sampai kita kalah. Di penghujung akhir zaman ini, kita terus berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan supaya kita menang bersama-sama. Kita menikmati surga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, saudara, ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tematkan di sini, saudara. Yang Tuhan mau, mari kita mendirikan mesbah doa, berdoa bagi kota Cibinong,
Di Bogor ini kita berdoa, dan juga bagi bangsa. Kita berdoa bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh dunia. Kita mendirikan besok, mendoakan bangsa dan kota kita tercinta ini. Ya saudara, dan juga ketika kita berdoa, persembahkanlah hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, karena itu adalah ibadah yang sejati. Ya, mari kita main musik, kita angkat satu pujian, mari kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau kita berbalik dari jalan kita yang salah, saudara ya. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah, mari kita nyanyikan satu pujian, mendoakan bagi bangsa dan kota kita tercinta Indonesia ini, sehingga Tuhan berbelas kasih menghentikan malapetaka ini yang menimpa kehidupan kita. Berdoa agar gembala semua dan jemaat dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan.